Kata orang ini yang ahli ibadah, ya Allah masukkan ke surga dengan amalku. Masya Allah ya. Kata Allah masukkan ke rahmatnya. Gak mau. Kata Allah kepada orang ini, kepada malaikat, masukkan dia ke neraka. Ya Allah, Allah masukkan ke neraka. Kata orang, jangan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengambil ilmu dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yaitu kisah seorang hamba Allah yang beribadah ratusan tahun, kemudian Allah mematikannya. Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat untuk memasukkan seorang hamba itu ke surga Allah karena rahmatnya. Lalu seorang hamba itu mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena amalku. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, mari kita simak videonya. Dia tinggal di satu tempat ibadahnya dia, di gunung, di dekat lautan, jauh dari manusia. Dia nggak berbuat dosa. Dia ibadah di situ selama ratusan tahun. Dia ibadah kepada Allah Taala. Kemudian Allah matikan dia. Ketika dia mati, kemudian Allah katakan kepada malaikat, masukkan dia ke sorga dengan rahmatku. Dengan rahmatku. Kata orang ini yang ahli ibadah, ya Allah masukkan ke sorga dengan amalku. Masya Allah ya. Kata Allah masukkan ke rahmatnya. Gak mau. Kata Allah kepada orang ini, kepada malaikat, masukkan dia ke neraka. Ya Allah, Allah Akbar. Masukkan ke neraka. Kata orang, jangan ya Allah. Masukkan aku ke sorga dengan rahmatmu. Dimasukkan ke sorga dengan rahmatnya. Tapi riwayatnya dhaif. Artinya untuk menjelaskan bahwa amalnya dia nggak bisa untuk membayar sorga. Paham? Paham. Amalnya dia yang ratusan tahun nggak bisa bayar sorga, nggak bisa. Sekarang jangankan untuk bayar sorga, bayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita aja ini belum bisa kita bayar dengan ibadah kita. Betul. Dengan nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat telinga, nikmat kita jantung, bisa bernafas udara, nikmat tangan, kaki, semua. Belum lagi Allah berikan segala macam air, makanan, semua Allah yang berikan. Wa ma bikum min ni'matin, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh semua datang dari Allah. Gak ada satupun nikmat yang tidak datang dari Allah. Tidak ada. Semua nikmat semua dari Allah. Kalau semua datang dari Allah, kita beramal soleh, gak bisa untuk membayar sorga, gak bisa. Jadi masuk sorga dengan apa? Paham gak sampai sini? Paham. Artinya untuk membayar sorga itu nggak bisa dengan amal kita 1000 tahun, nggak bisa. Sesoleh apapun amal kita nggak berbuat dosa, nggak bisa. Nggak akan mampu. Karena untuk membayar dari apa yang Allah berikan nikmat aja nggak bisa. Nikmat oksigen kita bayar dengan ibadah kita 100 tahun belum bisa kebayar. Belum bisa. Kita bisa bernapas ini, subhanallah nggak bisa dibayar. Ya Allah. Banyak orang nggak bisa napas kemudian meninggal dunia. Jantung kita masih berdenyut. Begitu juga kita masih bisa berbicara, kita bisa masih makan, kita masih bisa buang air. Itu kenikmatan yang luar biasa. Betul. Gak bisa dibayar dengan amal soleh kita. Apalagi sorga. Kenikmatan yang abadi nggak bisa. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar al qalbi basar. Nggak bisa. Sorga itu kenikmatannya nggak bisa dibayangkan. Dengan mata ini kita pernah melihat keindahan di muka bumi ini, indah yang luar biasa. Ya jauh dengan sorga. Atau kita pernah dengar telinga kita tentang kenikmatan segala macam di dunia, nggak bisa dibayangkan dengan surga, dan nggak pernah terlintas di hati manusia. Jadi betul-betul surga kenikmatan yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Jadi nggak bisa dibayar dengan amal soleh kita. Amal soleh tetap karena ketentuan dari Allah harus kita melakukan amal soleh, harus wajib melakukan amal soleh. Dan Nabi juga menentukan demikian, wajib mengamalkan. Tapi untuk masuk ke dalam surganya itu dengan rahmat Allah SWT. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini, aku juga tidak bisa. Atau Nabi SAW, wala ana, tidak juga aku, kecuali Allah meliputi dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah SWT. Ini penting ini. Iya betul. Karena kalau kita lihat orang berbangga dengan amalnya, nggak boleh kita berbangga dengan amalnya.
Tidak boleh berbangga dengan Bahkan amalnya. amal itu sendiri. Nah sekarang amal itu sendiri. Kita bisa melakukan amal soleh. Kita sekarang melakukan amal soleh. Iya. Kita bisa nuntut ilmu sekarang ini. Kita bisa sholat. Kita bisa puasa. Kita bisa sedekah. Semua itu berkat dari siapa? Allah. Allah. Kalau Allah nggak menunjuki kita, bisa nggak kita melakukan amal soleh? Nggak Nggak akan. bisa. Makanya penghuni sorga itu mengucapkannya karunia Allah. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Surat Allah. Jadi kalau Allah nggak berikan petunjuk, hidayah taufik, ya mungkin, naudzubillah, antum bisa sama seperti orang-orang yang di luar. Iya. Ya nggak tahu apa sudah. Nggak tahu waktu, nggak tahu sholat, nggak tahu ngaji, nggak tahu apa. Karena Allah nggak memberikan apa di situ? Hidayah. Hidayah. Karena hidayah tangan Allah. Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Iya, betul. Dengan petunjuk Allah yang Allah berikan ini sudah kenikmatan. Kita bisa melakukan amal soleh dengan siapa? Dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan hidayah dari Allah. Nggak mungkin kita bisa melakukan amal-amal soleh kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf di ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa naza'na, dan kami telah menghilangkan pada dada mereka min ghillin, dari kedengkian, iri. Jadi udah nggak ada iri lagi di sorga, nggak ada iri. Di dunia tetap ada. Bukan hanya orang awam. Di antara pelajar juga banyak irinya. Di antara ustadz banyak irinya. Iya. Lebih banyak lagi ustadz. Di antara ulama juga banyak yang iri. Iya, banyak iri. Makanya di sorga udah nggak ada, cabut semuanya itu. Wa naza'na ma fi min ghillin tajri min tanwar. Dia tinggal di sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa qalu, mereka berkata, orang yang masuk sorga berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke sini, kemana? Ke sorga. Allah menunjuki kami untuk melakukan amal-amal soleh yang dengan rahmat Allah dimasukkan ke sorga. Dan kita nggak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk pada kami. Kita nggak akan dapat petunjuk untuk bisa masuk ke sorga kalau Allah tidak tunjuki kami. Jadi petunjuk yang Allah berikan, kita bisa melakukan amal soleh. Ini semua dari Allah SWT. Dari Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah nasihat ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Jawas, hafizahullah, yaitu tentang terkait masuk surga karena rahmat Allah. Jadi kita itu tidak boleh sombong dengan amalan kita yang banyak. Apabila kita sombong, amalan kita itu tidak bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Karena masuk surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tetap harus beramal karena Allah menyuruh kita untuk beramal soleh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tidak boleh ujub tentang amalan kita yang banyak. Karena kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai dari hari pertama dia dilahirkan ke dunia sampai akhir hayatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang itu tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, namun ia tidak akan mampu membayar surga Allah yang penuh dengan limpahan kenikmatan. Kemudian, apabila mereka berlumuran dosa, ibadah masih cacat, entah sudah berhasilkah kita memperjuangkan keikhlasan, kemudian merasa ujub. Ya. Suatu hari, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Abu Firas berkisah, aku bermalam bersama Rasulullah SAW, kemudian aku mengambil air wudhu untuk beliau. Serta hajat beliau, maksudnya pakaian dan lain-lain. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah sesuatu kepadaku, aku meminta untuk bisa bersamamu di dalam surga. Kemudian Nabi bersabda, apakah ada selain itu? Hanya itu permintaanku, jawabku. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu tolonglah aku untuk memperkenankan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain diterangkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang menempati derajat yang paling tinggi akan melihat orang-orang yang berada di bawah mereka
seperti kalian melihat bintang yang terbit di ufuk langit. Dan sungguh Abu Bakar dan Umar termasuk dari mereka dan paling baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian di antara tafsir para ulama dalam mengkompromikan ayat dan hadis yang tampak bertentangan di atas, bahwa ayat yang menerangkan amalan sebagai kunci masuk surga diartikan sebagai sebab untuk meraih derajat di dalam surga. Adapun hadis tentang masuk surga karena rahmat Allah dipahami bahwa rahmat Allah sebagai sebab masuk surganya. Ibnul Battah menjelaskan saat menggabungkan hadis ini, yakni hadis Aisyah yang semakna dengan hadis Jabir di atas, dengan firman Allah. Allah berfirman yang artinya, itulah surga yang dikeluarkan untuk kalian, disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Surat Az-Zukhruf ayat 72. Ayat ini dimaknai bahwa tingkatan di dalam surga diraih dengan amalan, karena derajat di surga berbeda-beda, sesuai perbedaan tingkat amal. Adapun hadis memaknai sebab masuk surga atau sebab mendapatkan keabadian di dalamnya hanya dengan rahmat Allah. Fathul Bari jilid 11 halaman 295. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita itu beramal soleh untuk mendapatkan derajat-derajat yang ada di dalam surga, karena surga itu bertingkat-tingkat. Namun, kita itu masuk surga karena rahmat Allah, ya. Jadi, kalau kita menggabungkan dengan hadis yang tadi, itu memang seakan-akan bertentangan. Namun, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi itu ya, yaitu tentang masuk surga itu karena rahmat Allah. Adapun kita beramal soleh itu ada tingkatan kita ke dalam surga nanti. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.